Oke, balik lagi di Pos Kamling Bapak Pos kamu. Mubaki. Bukan. Dia tuh orang partai, orang mana gitu. Oh dia yang bikin nih. Tulisannya tuh, terima kasih. Ini udah baik banget dia bikin Pos Kamling. Tapi kagak ada yang jaga, Li. Ada kalau malam. Oh, malam doang? Iya. Dengerin obrolan bareng di Moski Podcast. Pas kita bahas tentang hantu, seru juga nih bahas tentang 98. Wah, itu kerusuhan. Ini horornya beda sih sebenarnya. Lebih keserem kayaknya deh. Waktu itu 98 kelas 4 SD gitu ya? Kayaknya kelas gituan deh, 4 apa 3 gue lupa dah. Oh, kelas gituan kita 10 tahun kalau kayak itu tuh. Kalau gue dulu tuh, emang kan waktu kecil gue belum ngerti apa-apa ya. Belum ngerti terlalu ada apa sih masalah 98 itu kan. Pokoknya politik masih nggak inilah dulu nggak mikirin kayak gitu-gitu. Gue aja nggak tahu apa namanya ada demo-demo Trisakti lah apa di gedung DPR itu kan. Gue teman taunya pas hari itu kan kerusuhan meledak lah. Kayak semua wilayah ya? Semua wilayah Satu Indonesia. Kecuali daerah-daerah yang mungkin masih yang tradisional lah kayak Papua gitu kayak nggak kerusuhan. Oh iya. Cuman yang memang paling gede memang kan di Jakarta Jabodetabek lah. Karena kan memang pusatnya pemerintahan Indonesia kan di daerah Jakarta. Waktu itu gue inget banget tahu-tahu abang gue datang nih ke sekolah. Ya banyak ada orang tua juga ngajak kan. pulang. Iya, terus dibilang udah ya pulang. Akhirnya guru-guru bilang udah ya sampai gitu. Ya seingat gue dulu sampai ada pengumuman berikutnya kalian nanti akan masuk sekolah gitu kan. Ya udah tuh, wah abang gua narik gua tuh kenceng banget tuh. Ya pulang buruan gitu kan. Gua nanya, ada apaan sih mas gitu kan? Apaan sih? Udah nggak perlu tahu gitu. Gua dari kecil aja udah diblokir, nggak perlu tahu wawasan gua tentang dunia ini ada apa gitu sama abang gua. Pokoknya nurut aja. Iya nurut aja pulang gitu kan. Dia marah gitu. Gua bingung orang kenapa marah. Gua kan nanya. Di sepanjang jalan gue mikir kenapa gitu kan. Sampai rumah nggak lama bokap gue balik tuh. Bokap gue pulang dari kantor kan. Bokap gue pulang dibilang gini, yaudah kita siap-siap ya kalau misalnya ada apa-apa nanti pada ke belakang komplek. Gue kan rumah di pinggir jalan. Bener di pinggir jalan banget. Ya lu juga nggak terlalu jauh di pinggir jalan kan. Iya, 3 rumah lah dari pinggir jalan raya itu. Gue cuma 1 rumah. Iya benar. Nah sorenya tuh bokap udah sibuk banget tuh nyediain ember. Jadi ember kosong mau yang di kamar mandi ataupun yang di gudang itu dikeluarin semua tuh, ditaruh di teras. Buat apa? Nah bokap gue diisiin air semua tuh sama bokap gue tuh. Semua guyur orang kali ya? Hah? Buat guyur orang niatnya? Buat mandi, jadi kita mandi di luar dulu. Ayo hari ini khusus ya mandi di luar semua. Nah, gue penasaran kan, gue tanya, apa, buat apa? Kata gue gitu kan. Itu kata bokap gue gini, kalau ada kebakaran bisa ngambil di sini kata gitu. Oh, masuk. Kayak gitu. Ya. Entah ada rumah siapa, nanti kita udah nggak perlu capek-capek nyari air. Di sini kan kali jauh kata gitu. Iya. Pemadam kebakaran juga masih langka, nggak kayak sekarang gitu kan. Iya bener ya. Wah gitu. Nah baru malamnya itu ketegangan terjadi. Kayaknya buat dari sore ya? Dari sore, cuman kan deh, kayaknya. arus kerusuhannya itu nyampe di daerah gue tuh udah mulai malam nih. Dari sore ke malam. Nah katanya sih bilangnya mau ngerazia komplek-komplek yang ada Cinanya gitu kan. Cina juga yang disasarkan kan dulu kan etnis Tionghoa kan, Cina gitu kan. Sampai tetangga depan gua kan bener-bener pure asli Cina kan. Oh iya. Jadi iya itu orang Cina dia. Kan diunciin ke belakang komplek. Di belakang komplek gua tuh perkampungan itu ada arus kali, tahu nggak, kali Kemang gitu. Kali Kemang. Nah itu udah disediain perahu. Oh, jadi buat jalur evakuasi lah. Ada 3 kalau salah, ada 3 perahu kalau misalnya ada apa-apa udah langsung dinaikin semua. Lah. Tapi kan komplek gua Cina banyak. Enggak cuman 4 keluarga, udah lebih dari 10. Gue lupa dulu pas lagi gue itu orang Cinanya diselamatin apa enggak ya di komplek gue ya. Ada juga banyak soalnya, tapi yang lebih ramenya bukan nyelamatin orang Cina, orang yang bawa troli bawa barang. Lo tau Goro nggak dulu? Iya kan, memang kan yang diincer
di daerah kita kan Goro sama Ramanda. Ramanda, iya. Nah, rusuh tuh kan, pas rusuh udah mulai tuh. Gue denger itu dari, jadi kan pas udah mulai rusuh, bapak-bapak berkeluar semua kan, Iya. pinggiran jalan. Ada yang bawa golok. Wah iya itu. Nah, gua sama bokap gua disuruh bawa tongkat pramuka atau enggak? Iya. Tugas gua adalah ketika ada orang masuk nggak dikenal pukul. Nah, gua cuma di depan pagar, bokap pinggir jalan. Cuman akhirnya bokap disuruh ke belakang. Lu tau nggak kenapa bokap disuruh ke belakang, disuruh ke dalam? Kenapa? Bokap gua kayak Cina. Dia jadi korban, iya bener parah juga sih. Bokap gua kayak Cina kan, Itu- putih mata sipit kan. Oh itu emang bener-bener parah itu pas lagi tahun 98 itu. Akhirnya Kerusuhan bener-bener parah dulu itu. bokap gue disuruh ke belakang, udah pak di dalam aja. Ya akhirnya gue di switch, gue yang ke pinggir jalan, sama abang gue bawa golok. Ada orang masuk komplek, siapapun itu nggak kenal, bacok gitu. Wah, anjir. Itu aja perintahnya, simple, sederhana tapi mematikan. Anjir. Perintahnya. Ada masuk komplek, bacok. Masuk komplek nggak kenal, bacok gitu. Mau itu nyamar dia bilang intel, bacok gitu. Ya udah kita standby aja. Udah tuh, denger di HT gua, jadi ada security kayak yang ada polisi yang jaga lah. Tapi di situ kan polisi istilahnya nggak pakai seragam, cuman dia bawa radio kan, ada HT. Ya udah ngobrol. Gue dengerin aja. Wah, perumahan ini udah dimasukin gitu kan. Di perumahan ini Ramanda udah rusuh gitu kan. Tapi tempat kita yang paling ramai bukannya Kemang ya dulu ya? Buat yang jadi Ya, tetap kalau Kemang kan dijaga security ya, sama polisi. bukan TNI. Oh, ada TNI juga? Udah dijaga TNI situ. Oh iya, di kalau kita belakang zaman itu dulu juga ABRI, TNI ya. udah dijaga ABRI. dulu. ABRI ya. Udah dijaga dari gerbang. Dia kan gerbangnya satu dulu, nggak kayak sekarang. Dua deh, depan belakang. Dulu belakang itu kan bener emang Yonip itu dia, deket Yonip. Taji Malela. Ya, Nah kalau sekarang ada 3 gerbang tuh. Iya 3 dia sekarang ada gerbangnya. Nah, dulu di gerbang itu udah dijaga tuh. Nanti kalau misalnya ada orang rusuh, Helmi Yahya bingung dong mau kemana. Helmi Yahya kan tinggal di situ. Iya bener ya. Ya kalau di komplek gue gitu, gue pinggir jalan. Udah tuh nggak lama, sekitar jam 9 malam, mulai tuh orang-orang tuh, istilahnya mobil udah nggak ada yang lewat kan. Iya sepi. Jalanan angkot udah nggak ada. Ya orang bawa troli, dia habis jarah dari Goro itu yang parah sama Goro. Tapi paling parah Goro emang, karena kan Goro kan dulu bekasnya bisnisnya si Bapak Soeharto dulu kan, anak-anaknya kan. Terus juga elektroniknya banyak dulu di situ, makanya dia jadi kayak pusat apa ya, inceran kayaknya ya. Dan gue suka heran tuh kenapa dulu Goro anak kecil nggak boleh masuk. Nggak boleh. Masa sih? Iya. Gue pernah, jadi gue sama bokap mau belanja ke Goro untuk pertama kalinya, nggak tahu kan, ya udah jalan ke Goro, pas nyampe pintu masuk ada security nanya, bapak anaknya umur berapa? 8 tahun. Oh kalau di bawah 10 tahun nggak boleh masuk. Lah ini gue bilang kayak naik wahana Dufan gue bilang, ada ukurannya gitu kan, ukuran sekian nggak boleh masuk. Wah tapi ini anak saya gandeng terus, kata bokap gue gitu kan. Terus kata security, tetep pak nggak boleh di sini, nggak boleh ada anak-anak. Kayak gitu. Ya udah, bokap ngomong ke gua, kamu mau nggak ditinggal di sini? Nggak mau, sendirian gua. Tapi kan depan Igor bukannya ada tempat mainannya? Tetap aja gua nggak mau. Kalau kan bokap gua zaman itu kondisi ekonominya tidak sebagus setelah kerusuhan. Gue sebelum kerusuhan lagi tipis-tipisnya lah kan. Ya udah, akhirnya gua nggak mau. Bokap ya udah balik. Iya. Tuh. Nah baru pas tapi kan sempat setelah rusuh sempat buka lagi kan. Sempat buka lagi. Nah, Gue inget kok. Buka lagi tuh ya boleh lah anak kecil masuk. Iya, soalnya gue ingat SMP gue ke situ. SMP. Gue dari SD itu gue kan nyokap kan jualan soto ya. Itu gue beli ayamnya di situ. Di Goro. Iya, gue yang beli, disuruh beli sama nyokap gue, naik angkot kan ke situ beli, pulang naik angkot lagi. Iya, pokoknya inget gue beli setelah kerusuhan itu buka lagi. Nah pas kerusuhan itu iya, orang pada bawa troli kan pinggir jalan. Oh itu yang serem banget itu. Kadang-kadang suka bagiin gitu kan. Iya, mau dong dilempar roti, mau dong dilempar buku. Iya, kita mah nggak tahu mah, dapet aja seneng aja. Pokoknya apapun yang ditemuin di Goro itu ya diambil gitu. Mau itu TV, ada bawa kulkas loh gue melihat. Iya. Kulkas 2 pintu pakai troli. Troli itu. Bukan troli yang keranjang, troli yang biasa buat bawa barang tuh. Iya, troli dorong. Troli dorong juga ada yang pakai begitu. Mungkin setelah dia naruh di rumah dia balik lagi tuh. Bisa jadi balik. Ke sana. Kan lumayan juga dari situ ke Goro.
setengah jam lah kalau jalan kaki. Setengah jam aja jalan kaki ada. Buset ya. Itu ngejarah sekaligus olahraga itu. Cuman yang paling ditakutin itu pas udah mulai tuh katanya pengen bakar pom bensin kan. Itu pom bensin Pekayon mau dibakar. Pekayon. Itu udah kita udah was-was banget tuh karena ketika itu dibakar katanya bisa merembet kemana-mana kan. Itunya efeknya. Wow, udah kita mikir gitu. Pas suasana 98 itu sebelum rusuh sempet kan warga keluar jalan gitu. Naik angkot gitu kan. Ruko-ruko itu pada dipasangin sajadah. Ingat gak lu? Iya bener ada. Ya kan? Ada lagi. Sajadah, terus gitu ada tulisan milik pribumi. Itu ada beberapa Terus, rumah juga milik pribumi. Milik muslim. Bener. Apa? Emang orang Cina kagak ada yang muslim. Tapi emang dulu kenapa ya dia sampai yang nginiin banget ke rumah-rumah ya? Dia alasannya maksudnya kan nyari apa orang Chinese gitu kan. Jadi kayak dipukul rata gitu. Zaman dulu tuh kayak dipukul rata. Orang Cina adalah yang bikin negara ini krisis gitu. Dipukul ratanya seperti itu gitu kan. Mau dia nggak ada urusannya sama politik atau apa. Gue pikir kenapa nggak yang inian politik aja gitu orang Cinanya. Sampai semua warga loh. Padahal yang orang Chinese yang istilahnya bye-bye tau? Ya bye-bye, tapi kan yang misalnya gedongan itu udah pergi ke Pulau Seribu yang setahu gua. Iya, Pulau Seribu ngungsi, ada yang ke Singapura, ada ke negara mana, ada balik kampung ke Cina juga gitu kan. Nah, di pas yang kejadian itu gue sempet dapat cerita tuh. Jadi, tapi kejadiannya setelah rusuh ya, di pas SMP kelas 2. Tahun 90-an itu kan sempet abang gue punya temen Chinese kan. Cewek. Jadi kayak abang gue tuh kayak punya pacar. Nah dia selalu dibawa temennya ini. Jadi nggak pernah pacaran ke rumah berduaan doang sama abang gue gitu. Jadi selalu ada temennya gitu. Temennya cowok? Cewek juga. Oh jadi bertiga? Jadi ya udah mereka kalau di ruang tamu atau di teras suka ngobrol bertiga. Setelah 98 rusuhan, ceweknya abang gue tuh kalau datang sendirian gitu kan. Tapi pacarnya cukup lama deh, sampai gue SMP. Akhirnya gue tanya, pas gue nanya namanya, kok nggak salah Mbak Feli gitu kan. Gue nanya ke Mbak Feli itu kan, Mbak Fel, ingat gak waktu Mbak Feli sering kesini itu sering bawa Mbak ini gitu kan. Gue lupa nama orangnya itu Mbak ini. Iya deh, pernah gitu. Kok sekarang udah nggak pernah kesini lagi? Apa udah pindah kota gitu. Setahu gue tuh emang kayak teman besti lah gitu. Iya, teman dekat lah. Nah pas gue tanya itu, wajahnya berubah, mukanya langsung sedih. Terus dia ngomong gini, emang kamu nggak cerita sama abang kamu kata gitu. Si ini tuh akhirnya cerita pas kerusuhan kata gitu. Ini mbak cerita nahan sedih nih kata dia gitu. Pas kerusuhan dia jadi korban. Jadi yang cerita jadi dia didatengin sama satu rombongan gitu kan. Ya enak ceritanya ada namanya ya. Si Cici Leni lah misalnya gitu kan. Si Cileni ini Cileni ini salah satu temennya dia yang kaya lah gitu. Keluarga itu kayak punya usaha di Glodok kata gitu kan. Nah, si Cileni ini sekeluarga korban dari kerusuhan itu. Jadi anak adenya tuh, dia punya adenya yang salah satunya yang masih hidup di kerusuhan. Berarti itu. Dari keluarga itu yang hidup cuma satu? Atau si cowoknya itu. Kerusuhan, pas ada kerusuhan, ada kerumunan orang masuk ke dalam rumahnya, ya udah dibantai semua. Orang tuanya dibunuh. Nah si Cileni ini nggak diapa-apain, kayak cuma pukul doang gitu kan. Tapi kayak emang ini ada kesempatan si adenya kabur, ya udah dia tinggalin keluarganya, rumahnya dibakar segala macam. Ketemulah adenya akhirnya diasuh di salah satu yayasan lah kayak gitu. Ketemulah sama si Mbak Feli ini cerita segala macam. Mbak Feli itu shock gitu kan. Tapi adenya itu trauma lah gitu kan. Trauma pasti ya. Trauma banget tuh keluarganya dibantai gitu ya. Gue yang istilahnya gue ngedenger gitu aja, gila ya tahun 98 sekejam itu loh, sebengis itu loh. Gue gak nyangka loh rakyat Indonesia yang terkenal ramah tamah tuh bisa jadi kayak beringas gitu loh.
Terus kenapa kok bisa sampai jadi pada satu pemikiran ya? Maksudnya buat udah bodo amat dia mau ada hubungannya sama politik atau dia apa, pokoknya kita sikat orang Ya Cina. makanya itu yang gue Cina. sampai sekarang kok kepikiran kok bisa kayak gitu ya, bisa sekejam itu loh. Iya. Ngebunuh. Padahal Sampai kan gue pernah dengar juga ada pemerkosaan di pinggir jalan Nah sama itu. Cina. Waduh, sadis sih menurut gue. itu emang paling serem. Mereka kan istilahnya udah ada di Indonesia udah lama. Bener. Dari zaman penjajahan juga mereka etnis itu udah ada. Gitu ada. kan. Kalau misalnya dibilang mereka pendatang, sampai sekarang kan juga bahasanya bukan bahasa Indonesia. Memang ada yang saya memang pendatang. Tapi ya udahlah. Aslinya Indonesia kan Melayu. Iya, Melayu. Melayu juga kan etnisnya ya agak nyenggol-nyenggol Mongol lah gitu kan. Gitu. Kalau lo gimana li waktu tahun 98? 98. Ya gue ngalamin ngeliatnya itu doang, ngeliat orang pada bawa-bawa troli kayak gitu bolak-balik isinya TV. Gue kalau kulkas nggak ngeliat, tapi barang kayak barang belanjaan gitu banyak tuh, beras segala macem. Oh itu serem juga sih. Sempat dibagi-bagi juga ngeliatin kayak gitu. Terus malamnya untungnya nggak boleh keluar lah sama orang rumah. Ya gue sama orang tua, ya gue ngikutin aja udah dalam rumah, nggak keluar. Tapi denger cerita kayak gitu. Besoknya pas lagi sekolah kan ada aja kan di tukang dagang bapak-bapak apa kayak mas-mas gitu cerita, ini di sini begini. Ya bakal ada yang ngejual mainan itu di abang-abangan. Gue pernah lihat itu. Mainan dari Mainan jarah. jarahan. Wah. Ya misalnya ini abang-abang, ya bukannya gue skeptis ya, tapi kan abang-abang yang tuang SD paling mainannya apa sih sama mahal. Tapi dia jualan remote control yang dijual di toko-toko elit gitu loh. Kayak dulu kan zaman kita dulu ada Toys R Us kan. Iya ada. Kalau sekarang Toys Kingdom kan. Toys Kingdom Dulu ada tuh toko-toko mainan yang elit lah. Dia tuh ada tuh remote control Barbie asli. Buset dah. Bisa jadi beneran barang Ya, jarang. iya, temen dia harganya sih katanya sih ya murah lah kayak gitu kan. Gue sempat lihat, ya aja tuh tukang mainan, tumben jualannya elitnya. Tapi kayak salah sekolah aja sih menurut gue. Bener. Dia jualannya di situ. Kalau gitu. SD negeri mah gak bakalan beli. Makanya lu swasta juga. Tamiya aja dulu ya, Tamiya paling gitu ya mainannya. Ya Tamiya juga, lu gue beli Tamiya nih, Jut, teman-teman kita ngeliat, wah beli Tamiya juga bagus banget tau. Iya, ayo pasang dong, besok dibawa ya sekolahan kalau jadi gitu. Dinamonya kilik dong. Iya, udah kayak sultan iya, Tamiya gitu kan. Walaupun ada Tamiya yang KW-KW gitu kan. Banyak yang KW-KW. Apalagi lu yang beli yang asli gitu kan. Kan ada juga toko dekat SD kita tuh yang di seberang tuh. Toko Yang Tamiya. Oh iya dulu ada tuh mainan yang di seberang jalan ya. Yang belinya dia jualannya orisinil kan. Kalau udah ke situ lu beli satu dus gitu kan asli. Itu teman ngeliatin semua tuh. Ngeliatin semua, sultan banget tuh kayaknya lu. Udah kayak lu habis sunatan ya gitu. Iya, kalau enggak habis lebaran biasanya mah kita belinya dulu tuh. Iya, habis lebaran. Lebaran duit banyak baru beli Tamiya. Hadiah wajib sunatan, Tamiya. Betul itu Tamiya dulu mainan wajib itu. Tapi keren emang dulu Tamiya ya. Lu ngalamin nggak baterai dulu dijemur? Iyalah. Baterai dulu mahal. Padahal nggak terlalu ngaruh ya kayaknya. Ngaruh bentar doang. Bentar doang. Oh, satu putaran habis. Berarti lu nggak ngeliat langsung Nggak, ngeliat langsung maksudnya yang ada ininya sampai ruhu-ruharanya nggak denger iya. Tapi yang bikin serem ya itu ngeliat orang rame-rame, bener-bener rame, nggak cuma 1-2 orang. Dorong troli kayak gitu, itu gue ngeliat yang itu. Tapi disuruh pulang kan ya, itu rame tau-tau. Dari kejadian itu teman-teman gue yang Chinese sempat nggak masuk sih beberapa hari, bisa seminggu atau 2 minggu gitu nggak masuk. Iya. Karena masih takut kan. Takut juga pasti. Belum berani ke sekolah atau apa. Gue kayaknya teman SD gue nggak ada di dulu deh. Oh gue ada dulu 3 orang. Teman SD gue yang Chinese. Ya itu jadinya lumayan lah banyak. Jadi apa? Ruko-ruko banyak yang kosong. Iya. Tutup terus ada tulisannya milik pribumi. Toko milik pribumi itu juga banyak itu. Tulisan kayak gitu. Mall-mall juga ya gitulah masih belum buka bener. Iya bener. Dulu kita mall paling baru ini doang ya? MM ya? Ada dulu Hero, dan dulu McD-nya ada boneka gede tuh. Hero itu yang sebelah mana? Yang ke arah BCP dulu. Oh BCP dulu Hero ya? Oh iya. Dulu kalau kita kan di Pekayon kan. Pekayon itu mall cuma 2. 3 kan, kita masih Ramanda. Ramanda cuman kan Ramanda kan masih tutup. Ramanda bukannya masih di dalam wilayah Pekayon itu mah. Mall kan udah hitungannya. Ya mall gedenya lah. Iya mall gedenya ya. Mall gedenya yaitu MM sama Hero.
Aero itu rame karena ada McD. Satu-satunya McD di Bekasi di doang. McD, ya bener. Dia pokoknya ada Patung boneka McD, patung McD-nya itu ya. bukan patung, balon dia. Di atas atapnya itu tuh. Ya kan ada patung yang duduk di depan. Oh itu. iya di kursi. Iya. Itu ikonik banget tuh dulu. Buat foto-foto itu dulu itu. Kalau itu apa ya? Orang ke situ ya Nonton kayaknya dulu ya. nonton bioskop ya. Sama ada kan tempat mainnya juga dulu. Iya, Fun World dulu kan, Fun Fun World, World. Itu kan naik di atas yang ada satu-satunya mall yang ada biang lala, kincir-kincir. Ah, iya kan? betul. Kalau kita dari jalanan kelihatan tuh. Heeh. Walaupun itu indoor gitu kan. Itu sempat sepi langsung itu pas lagi habis itu Iya, kejadian itu. sepi banget sih. Parah, gue juga ngerasa kasihan. Banyak pedagang-pedagang yang ada, ya udahlah. Dan juga kan rupiah anjloknya ampun-ampunan. Emang anjlok banget kayaknya. Dari lu bisa dapat permen sugus saat cepet 3, ada cepet cuma 1, ya Iya. kan? Bensin dari harga 300 perak langsung lonjak 1.500. Gue inget banget tuh gue sempet tuh ngisi motor bokap gue tuh dulu bensin masih 1.500. Kalau sekarang begitu enak kali ya bensin 1.500. Ya iyalah, orang mah udah boros-borosan dan naik kendaraan. Mobil listrik nggak laku. Mobil listrik gak laku bener sih gitu. Gitu. Lo ada kesan-kesan apa nggak di 98? Nggak terlalu sih. Tapi emang takutnya itu menurut gua Parah sih emang. nyeremin itu tahun 98 itu. Walaupun memang di daerah kita tuh nggak yang sampai yang berdarah-darah ya. Nggak ada. Untungnya ya.